Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kali ini saya mau meluruskan seorang mualaf yang mengatakan dia mualaf karena kitab Injil. Nah, siapa dia dan apa yang dia katakan? Mari kita melihat video berikut ini. Pada saat saya duduk di kelas SMP, saya melihat teman saya menggunakan hijab. Lalu saya tanya, "Kalian mengapa menggunakan hijab?" Dan teman saya menjawab, "Ya, karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab." Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, "Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita yang menggunakan hijab?" Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Lalu awal mula itulah dan alasan hijab itulah saya makin memperdalam dan mencari apa perbedaan agama Kristen dan agama Islam. Sebenarnya kalau saya memperhatikan setiap kali mualaf bersaksi atau melakukan kesaksian, itu sama semua yang dia katakan. Nah, maksud saya yang sama itu yang dia katakan adalah dia selalu membanding-bandingkan antara Islam Kristen, Islam baik, Kristen jelek. Jadi itu yang selalu dia katakan. Dan sepertinya ini propaganda mereka untuk menjelek-jelekan kekristenan. Seperti yang Mbak ini katakan tadi itu ya, bahwa Islam itu baik, kemudian Kristen itu jelek gitu. Nah, kalau nanti saya akan sertakan link videonya di bawah supaya teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, Mbak ini tadi dia mengatakan bahwa dia mualaf karena membaca Alkitab atau Injil. Nah, di dalam Injil, lebih tepatnya di Perjanjian Lama, nah ini selalu kesalahan yang diulang-ulang. Seharusnya kalau dia Kristen dari awal, dia tidak akan mengatakan Injil Perjanjian Lama. Kalau Injil ya Injil, kitabnya apa? Perjanjian Lama ya Perjanjian Lama. Nah, pertanyaan saya untuk Mbak ini, maksudnya yang mana, Injil atau Perjanjian Lama? Kalau Perjanjian Lama itu kitab apa, pasal berapa, dan ayatnya berapa? Karena Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, Mbak. Jadi seperti itu ya. Kalaupun di dalam Perjanjian Lama perempuan-perempuan memakai penutup kepala itu karena budaya Yahudi. Ingat ya, budaya Yahudi, perempuan harus memakai penutup kepala. Dan itu juga untuk laki-laki. Kalau membaca Alkitab dengan baik, laki-laki Yahudi juga memakai penutup kepala. Nah, di dalam kasus khusus, kasus tertentu, seorang yang memakai penutup kepala dan memakai penutup wajah itu adalah seorang pelacur. Itu dinamakan bertelekung. Jadi ciri-ciri pelacur di dalam Perjanjian Lama dia adalah bertelekung. Ingat kisah Tamar ketika dia menjebak mertuanya Yehuda? Apa yang dilakukan? Tamar bertelekung supaya dia disangka seorang pelacur. Jadi itu ya, ada kasus-kasus sendiri, Mbak. Jadi nggak asal semuanya sama seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana di dalam Alkitab ada perintah orang atau seorang wanita harus wajib hukumnya untuk berhijab? Oh, itu yang disampaikan oleh Paulus. Jangan menjadi orang yang standar ganda ya. Satu sisi Alkitab palsu tapi ngutip Alkitab. Satu sisi menolak kerasulan Paulus tapi satu sisi mengutip apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi saran bahwa wanita seharusnya atau lebih baik itu memakai penutup kepala ketika dia beribadah, karena rambut adalah mahkota dan tidak baik kalau wanita tidak memakai penutup kepala. Itu sekali lagi adalah saran. Loh, tapi orang Kristen kok tidak memakai hijab penutup kepala? Ada orang ortodoks semua kalau beribadah pakai penutup kepala. Itu suster Katolik memakai penutup kepala.
Dan sekali lagi, itu bukan suatu kewajiban, tapi disarankan. Kalaupun tidak, ya nggak masalah. Yang penting adalah niatnya di dalam beribadah. Jadi, seperti itu ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.